Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kelima dengan pembahasan kali ini adalah efek temperatur terhadap laju reaksi. Lalu bagaimana sih efek temperatur terhadap laju reaksi? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar terlihat bahwa kenaikan temperatur mengakibatkan berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksi. Nah, jadi umumnya laju reaksi akan meningkat seiring dengan bertambahnya temperatur. Nah, kenaikan laju reaksi ini dapat dijelaskan melalui gerak molekulnya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika menaikkan temperatur, berarti yang dinaikkan juga adalah energi. Nah, pengaruh temperatur terhadap laju reaksi dapat dipolakan dengan berbagai model hubungan. Pola pengaruh temperatur terhadap laju reaksi tergantung pada sifat termodinamika reaksi tersebut. Dalam mengamati pengaruh temperatur terhadap laju reaksi, Svante Arrhenius mengajukan persamaan analog untuk suatu reaksi dengan memadukan teori tumbukan dan persamaan termodinamikanya. Nah, persamaan ini didukung oleh teori dinamika molekul yang diungkapkan oleh Maxwell dan Boltzmann, yang dikenal dengan teori distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, jika temperatur dinaikkan, maka molekul memiliki tingkat energi yang meningkat. Kenaikan energi molekul menyebabkan semakin besar frekuensi tumbukan. Nah, dan energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi akan semakin terlampaui dan tentunya laju reaksi semakin besar. Nah, jadi Arrhenius ini menemukan bahwa jika dibuat kurva ln K versus 1/T, jadi K itu adalah konstanta, dan versus 1 per temperaturnya, menghasilkan suatu garis lurus pada semua kasus yang diuji coba. Nah, dan nilai gradiennya adalah karakteristik dari suatu reaksi dan selalu berharga negatif. Lalu bagaimana sih persamaan Arrhenius itu? Nah, Arrhenius mengungkapkan persamaan yaitu K sama dengan A dikali E pangkat EA per RT. Atau lebih sering dituliskan persamaannya adalah ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT, di mana A adalah faktor praeksponensial dan EA adalah energi aktivasi. Nah, keduanya itu tadi A dan EA adalah parameter Arrhenius. Nah, dari persamaan ini terlihat jika kita memplotkan antara ln A, maksud saya ln K terhadap 1/T akan menghasilkan suatu garis lurus dengan perpotongan ln A dan kemiringannya adalah min EA per R. Nah, mari kita bahas persamaan Arrhenius pada slide sebelumnya. Nah, persamaan Arrhenius tadi yang dituliskan adalah K sama dengan AE pangkat min EA per RT. Nah, kemudian agar dapat menunjukkan suatu persamaan garis lurus, maka persamaan ini dikali ln. Nah, hasilnya adalah ln K sama dengan ln AE pangkat min EA per RT. Kemudian ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT ln E. Nah, ln E ini nilainya 1, sehingga tidak dituliskan, hasilnya adalah ln A dikurang EA per RT. Nah, sehingga persamaan ini dapat menunjukkan suatu persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan A dikurang BX, di mana Y adalah ln K, kemudian A adalah ln A, B EA per R, dan X-nya adalah 1/T. A merupakan faktor Arrhenius, EA adalah energi aktivasi, dan T temperatur dalam satuan Kelvin. Kemudian, jika persamaan tersebut digunakan untuk temperatur T1 dan T2 yang berbeda, maka dapat dituliskan K1 pada T1 dan K2 pada T2 dengan persamaannya sebagai berikut.
yaitu ln K1 sama dengan ln A dikurang EA per RT1. Kan tadi T-nya ada T1 dan T2 ya. Kemudian ln K2 sama dengan ln A dikurang EA per RT2. Nah, jika ln K2 dikurang ln K1, maka diperoleh ln K2 dikurang ln K1 sama dengan min EA per RT2 ditambah EA per RT1. Sehingga diperoleh ln K2 per K1 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, jadi ini berdasarkan sifat matematikanya, kalau ln A dikurang ln B hasilnya adalah ln A per B. Ya, sama juga dengan hal ini. Selanjutnya kita akan bahas faktor Arrhenius, yaitu A. Nah, reaksi kimia akan berlangsung sebagai akibat dari tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Nah, molekul-molekul reaktan yang bertumbukan itu harus memiliki energi yang cukup untuk membentuk suatu produk. Nah, total tumbukan dengan energi yang melampaui EA itu dirumuskan dengan ZE pangkat min EA per RT, di mana Z adalah total tumbukan, kemudian E adalah bilangan Euler, yaitu ln sama dengan yaitu nilainya 2,72, dan R adalah tetapan gas ideal. Nah, jika seluruh tumbukan melampaui EA yang menghasilkan reaksi, sehingga persamaan Arrhenius tadi itu K kan AE pangkat min EA per RT, maka dapat dikatakan nilai A-nya itu sama dengan Z-nya, yaitu total tumbukan. Nah, menurut persamaan Arrhenius, faktor yang berkaitan dengan orientasi arah molekul itu setara dengan faktor praeksponensial Arrhenius atau A. Nah, dalam sebuah model tabrakan, faktor yang utama adalah ukuran tingkat standar di mana spesies reaktan bertabrakan. Nah, misalnya ini ada molekul A dan B. Apakah molekul A dan B ini benar-benar mengalami tumbukan sebanyak 100 kali tumbukan molekul AB? Nah, pada eksperimen yang dilakukan, yang terlihat adalah laju reaksi yang diamati itu selalu lebih rendah dari jumlah tumbukan. Nah, jadi disimpulkan hanya tumbukan efektiflah yang dapat menghasilkan suatu reaksi. Kemudian, tumbukan yang efektif terkait dengan orientasi molekul atau yang disebut dengan faktor sterik atau sferik. Dan dalam persamaan Arrhenius, faktor sterik ini ditulis dengan P, sehingga K sama dengan PZE pangkat min EA per RT, di mana faktor praeksponensialnya adalah menjadi PZ. P itu adalah faktor sterik dan Z adalah total tumbukan. Mari kita lihat beberapa model dari sebuah tumbukan. Nah, misalnya ini ada molekul A dan B. Nah, kemungkinan yang terjadi, tumbukan yang terjadi itu misalnya 16A dengan 16B, yang terjadi adalah tumbukan 16AB. Maka nilai K itu sama dengan total tumbukan. Model yang kedua, nah yang terjadi adalah antara molekul 16 molekul A dengan 16 molekul B adalah 12 tumbukan molekul AB, kemudian 4A dan 4B, sehingga dapat dituliskan nilai K-nya adalah ZE pangkat min EA per RT. Kita model yang ketiga. Nah,
Jadi di sini yang terjadi antara molekul A dan B adalah 8 tumbukan AB, kemudian 8A dan 8B. Nah, di sini ada faktor sterik, sehingga K sama dengan PZE pangkat min EA per RT. Nah, bisa kita lihat di sini tumbukan yang efektif itu yang mana ya? Yang ini ya, yang pertama. Makanya nih nilai K itu sama dengan Z karena semuanya menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, coba kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada yang tidak bertumbukan. Nah, yang ini tidak bertumbukan, ini tidak bertumbukan, ini juga tidak bertumbukan. Nah, sehingga hanya 12 tumbukan efektif yang terjadi. Dan kemudian ini ada juga tumbukan yang terjadi, namun tidak tepat. Nah, sehingga tidak merupakan tumbukan yang efektif. Nah, di sini telah terjadi namanya faktor sterik tadi. Nah, mari kita perhatikan di sini, kita cari tahu mana yang merupakan tumbukan yang efektif. Nah, ada beberapa kemungkinan tumbukan, misalnya tumbukan yang pertama, kemudian tumbukan yang kedua, kemudian tumbukan yang ketiga, dan tumbukan yang keempat. Nah, dari keempat tumbukan ini, manakah yang merupakan tumbukan yang efektif? Ya, tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang pertama. Sedangkan tumbukan kedua, ketiga, dan keempat bukan merupakan tumbukan yang efektif. Nah, artinya tumbukan yang pertama menunjukkan orientasi molekul yang tepat untuk menghasilkan reaksi. Nah, ini juga contohnya ada reaksi, yaitu Cl ditambah NOCl menjadi NO ditambah Cl2. Nah, Cl dilambangkan dengan warna hijau, kemudian O warna merah, dan N warna biru. Nah, sebelum tumbukan, nah ini terjadi tumbukan antara molekul Cl dengan NOCl ya. Nah, kemudian pada saat terjadi tumbukan dan pada saat setelah terjadinya tumbukan. Nah, tumbukan ini merupakan tumbukan yang efektif karena tepat pada sasarannya. Nah, kemudian ada lagi misalnya ini tumbukan antara Cl dengan NOCl, tetapi Cl mengenai sisi molekul O. Nah, ini gambar pada ilustrasi pada saat terjadi tumbukan. Nah, di sini yang terjadi setelah tumbukan tidak terjadinya suatu reaksi. Berarti ini bukan merupakan tumbukan yang efektif, alias tumbukan tidak efektif. Nah, selain efek sterik yang berkaitan dengan tumbukan, maka yang perlu diperhatikan adalah energi aktivasi. Ini adalah diagram yang menunjukkan posisi dari sebuah energi aktivasi. Nah, selain orientasi molekul yang tepat, maka untuk bereaksi, molekul juga harus memiliki energi kinetik total sama dengan atau lebih dari energi aktivasi atau activation energy. Nah, activation energy atau energi aktivasi adalah jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia. Nah, jadi kalau energi kinetik dari suatu molekul itu tidak melewati energi aktivasi, maka suatu reaksi kimia tidak bisa terjadi. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai energi aktivasi adalah yang pertama, EA itu selalu bernilai positif. Kemudian semakin besar EA, maka semakin lambat suatu reaksi. Bayangkan ketika EA-nya yang besar, maka diperlukan sebuah energi kinetik dari reaktan itu juga besar agar melampaui EA-nya. Nah, kemudian semakin besar nilai EA, maka semakin tajam slope atau kemiringan dari sebuah kurva reaksi. Nah, kemudian
nilai EA tidak berubah dengan adanya temperatur. Nah, lalu bagaimana kaitan antara energi aktivasi dan keadaan transisi? Nah, profil energi potensial untuk reaksi misalnya A tambah B2 ada menjadi AB ditambah B. Nah, lalu apakah hubungan antara energi aktivasi dan keadaan transisi? Nah, keadaan transisi itu adalah keadaan antara sebelum terbentuknya produk ya. Nah, misalkan ini ada profil energi potensial untuk reaksi A tambah B2 menjadi AB ditambah B. Nah ini adalah profil energi potensial untuk reaksi ini ya. Nah, jadi di sini jika produk lebih stabil daripada reaktan, maka reaksi akan diiringi dengan pelepasan kalor atau disebut dengan reaksi eksotermik. Kemudian, jika produk kurang stabil daripada reaktan, maka kalor akan diserap oleh campuran yang bereaksi sehingga reaksi bersifat endotermik. Nah, ini adalah profil profil energi potensialnya. Nah, di sini kita dapat melihat pada keadaan transisi. Di sini yang paling puncak ini adalah keadaan transisi, juga merupakan untuk melampaui energi aktivasi. Nah, maka pada saat reaksi itu eksotermik, EA yang diperlukan itu lebih sedikit daripada ketika reaksinya adalah reaksi yang bersifat endotermik. Nah, kita lihat di sini EA yang harus dilampaui ketika reaksi endotermik jauh lebih tinggi daripada pada saat reaksi eksotermik. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, jadi di sini sebuah keadaan transisi dicapai dari sebuah molekul-molekul reaktan yang bertumbukan dan berubah menjadi molekul teraktivasi membentuk kompleks transisi dan segera berubah menjadi produk. Nah, produknya di sini ya, ini keadaan awal, kemudian ini menuju keadaan transisi atau keadaan kompleks transisi, kemudian ini adalah produk akhirnya. Nah, di sini pada saat keadaan transisi ini adalah keadaan yang tidak stabil. Nah, jadi tidak stabilnya ini artinya apa? Kalau misalnya EA-nya tidak terlampaui, maka kompleks ini ya tidak akan menjadi produk, akan kembali lagi menjadi reaktan, begitu ya. Nah, jadi pada saat inilah, pada saat kompleks teraktivasi ini mencapai atau melewati energi aktivasi, maka disitulah proses untuk menuju produk dapat berlanjut. Nah, demikian penjelasan saya mengenai efek temperatur terhadap laju reaksi, di mana tadi bahwa temperatur itu dapat meningkatkan laju reaksi. Nah, peningkatan laju reaksi itu dapat dijelaskan berdasarkan gerak dari molekul-molekul yang terlibat pada reaksi tersebut. Nah, dan peningkatan suhu juga diiringi dengan adanya peningkatan energi. Ya, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.